Jadi kuda laut ini hidup ada harganya, mati juga ada harganya juga. Mungkin ya di dunia nggak banyak negara cocok budidaya Indonesia. Mungkin nggak salah Indonesia paling cocok karena air bersih yang pulau-pulau banyak. Kita mau budidaya itu nggak susah. Memang satu sisi untuk menjaga kelestarian kuda laut di perairan umum di wilayah tertentu ini sudah sangat kritis kondisi atau keberadaan kuda laut ini. Indonesia, sebuah negara yang dianugerahi iklim tropis, sebagai tempat berlindung bagi beraneka ragam hayati. Dengan luas bentang alam yang sebagian besar diisi perairan, menjadikan Indonesia kaya akan biota laut. Salah satu biota laut yang memiliki potensi ekonomi tinggi jika dikelola secara bijak adalah kuda laut, hewan yang telah mengalami evolusi sejak 40 juta tahun yang lalu. Dalam bahasa Yunani, kuda laut disebut hippocampus yang memiliki makna binatang laut berkepala kuda. Di Indonesia sendiri, kuda laut dikenal dengan sebutan tangkur kuda yang merupakan salah satu jenis ikan laut kecil yang berbeda dengan jenis ikan lain. Kepala kuda laut mempunyai mahkota dengan tubuh cenderung pipih dan melengkung. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh semacam lempengan-lempengan tulang atau cincin-cincin. Mata kecil dan sama lebar, mempunyai moncong, ekor yang lebih panjang dari kepala dan tubuh yang mampu mengaitkan ke benda di sekitarnya untuk bertengger, sirip dada yang pendek dan lebar, serta sirip punggung yang cukup besar yang menjadikan kuda laut tampak eksotis. Ya selain itu karena kuda laut ini udah hewan yang unik lah. Karena jarang kalau kita lihat kuda laut ini dari kepala aja udah kayak kuda, kantungnya udah kayak kanguru, badannya kayak serangga, kayak insek. Ekornya kayak ekor monyet gitu. Terus mata kiri sama kanan itu beda-beda, bisa ngelihat yang kiri bisa ngelihat yang bawah, yang kanan bisa ngelihat yang ke atas gitu. Terus ini bisa berubah warna, udah seperti bunglon. Itu udah perpaduan hampir semua hewan yang ada di sini kan. Ekornya bisa untuk bertengger, nah itu. Sama jantan yang hamil, nah itu beda lagi. Kuda laut tersebar pada daerah tropis maupun subtropis. Pada umumnya, hidup di perairan dangkal dengan habitat padang lamun, karang, rumput laut, dan mangrove. Bahkan untuk spesies tertentu dapat ditemukan di muara sungai atau laguna. Sebagian kuda laut hidup pada zona litoral, yaitu perairan lepas pantai yang berada di antara pasang tertinggi dan terendah, serta tempat penetrasi bagi cahaya matahari yang dapat mencapai hingga dasar perairan. Penyebarannya meliputi pesisir Samudra Hindia dan Pasifik sampai Kepulauan Hawaii dan Jepang. Di Indonesia sendiri, penyebaran kuda laut merata di berbagai kawasan konservasi di Indonesia. Sebetulnya kuda laut ini memang termasuk salah satu keanekaragaman hayati kita yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari data yang ada itu kan sekitar 54 jenis yang ada di dunia, dan itu 12 jenisnya ada di Indonesia, dan masing-masing jenis memang memiliki persebaran yang tidak sama ya, tetapi umumnya memang dia berada di habitat-habitat terumbu karang, kemudian padang lamun ya. Misalnya yang paling banyak ditemukan itu ya di perairan-perairan yang terumbu karangnya bagus, kemudian padang lamunnya bagus ya. Misalnya kalau yang dua yang paling banyak itu hippocampus kuda dan komes itu misalnya itu banyak ditemukan di Sulawesi, kemudian di Pulau Komodo, di Ambon, di Manokwari, Bandar Lampung tentu, dan di Kepulauan Riau. Jadi daerah-daerah itu memang beberapa pusat gitu ya. Kalau di Jawa ya di sekitar Karimun Jawa, Pulau Seribu. Kemudian kalau di Kalimantan itu sekitar di Derawan, Selat Lembeh, dan tentu beberapa kawasan-kawasan konservasi kita. Di Pulau Sumatera sendiri, lokasi konservasi biota laut, terutama kuda laut,
dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut atau BBPBL yang terletak di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 26F/Men/2001/BBPBL memiliki tugas melaksanakan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan laut serta pelestarian sumber daya induk, benih ikan laut, dan lingkungan. Dari berbagai macam komunitas yang kami kembangkan, untuk kuda laut memang memiliki nilai eksotik yang tinggi. Dalam pengembangan kami untuk kuda laut, kita awalin tahun 1992, di mana adaptasi dan domestifikasi induk, kemudian dengan kegiatan perkayasaan, penelitian, sehingga kita bisa menghasilkan teknologi untuk pembenihan kuda laut mulai 2008, sehingga kita bisa memproduksi secara massal. Memang untuk populasi kuda laut untuk Lampung ini merupakan kawasan yang ideal karena banyak kawasan padang lamun, kemudian pantai-pantai yang berkarang, sehingga sangat cocok untuk dikembangkan kuda laut ini. Kuda laut merupakan biota laut yang unik. Pergerakannya tergolong lambat karena hanya dilakukan dengan menggunakan sirip dorsal yang ada di bagian punggung. Sedangkan sirip pektoral atau sirip dada digunakan untuk keseimbangan. Ekornya digunakan sebagai jangkar. Apabila terancam, kuda laut akan membengkokkan tubuhnya hingga kepalanya mendekati ekor. Secara pola hidup, kuda laut merupakan hewan diurnal, yaitu hewan yang aktif pada siang hari atau selama ada penyinaran cahaya matahari. Mereka menggunakan matanya untuk mencari mangsa, karena kuda laut mempunyai pandangan ganda layaknya teropong. Jika kuda laut tidak mampu berpindah dengan cepat untuk memburu mangsanya, maka mereka akan menggunakan moncong mulutnya yang menyerupai pipa kecil. Dengan sekali hentakan kepala, organisme seperti larva, plankton, atau makhluk hidup lain yang ukurannya cukup untuk masuk ke dalam mulut akan langsung dihisap. Selain cara makannya yang unik, kuda laut merupakan satu-satunya hewan di dunia di mana jenis jantannya lah yang hamil. Tetapi bukan berarti yang jantan yang memproduksi telur, namun telur tersebut tetap dihasilkan oleh betina. Untuk melakukan pemijahan, masing-masing kuda laut mencari pasangannya. Induk jantan yang matang kelamin aktif mencari induk betina. Begitu pula sebaliknya, apabila ikan betina siap memijah, akan berusaha menemukan pasangan yang cocok. Ciri-ciri induk jantan yang matang kelamin dan siap memijah adalah jantan akan mengejar betina sambil menekuk ekor dan menggembungkan kantung pengeraman, dan warna tubuh jantan berubah menjadi cerah. Sedangkan ciri-ciri betina yang matang gonad dan siap memijah adalah bagian perut membesar, urogenital berwarna kemerah-merahan apabila disorot cahaya. Bagian dalam perut berwarna kemerah-merahan. Warna tubuh berubah menjadi cerah, dan bila dililit oleh ekor kuda laut jantan, tidak akan berusaha untuk melepaskan diri. Pemijahannya, ini kalau untuk budidaya jangan lupa, jangan perbandingannya 1:1 jantan betina. Jantannya lebih banyak. Jantannya 2, betina 1 gitu. Kenapa? Karena kalau jantan sudah ngisi, dia nggak bisa kawin lagi, nunggu 10 hari, ya kan? Sampai dia keluar dulu anaknya baru bisa mijah lagi. Tapi kalau betina dirangsang selesai dia mijah, dirangsang sama jantan lain yang masih kosong, ini dalam 3 hari bisa matang gonat lagi. Selama lebih kurang 10 hari, kuda laut jantan akan tampak seperti sedang hamil, dan selanjutnya melahirkan sejumlah kuda laut mungil
atau dikenal dengan istilah juwana. Dari 1.000 juwana yang dihasilkan setiap kali melahirkan, jumlah anakan yang mampu lulus hidup hanya sekitar 250 sampai 600 ekor saja, tergantung pada kondisi air, ketersediaan pakan, terutama temperatur. Kelahiran atau proses pengeluaran juwana merupakan proses yang sangat melelahkan bagi kuda laut jantan. Induk jantan akan berpegang kuat-kuat atau berenang mondar-mandir dan menggosok-gosokkan kantungnya pada dasar bak dengan cara menekuk tubuh dan membuka lubang kantungnya disertai kontraksi kantung pengeraman, maka juwana disemprotkan keluar dari kantung. Kuda laut dewasa hasil budidaya balai akan dikembalikan ke habitat aslinya di lautan atau restocking. Hal ini guna menjaga populasi kuda laut di Indonesia yang berada di ambang kepunahan akibat maraknya penangkapan liar untuk dijual secara ilegal. Mengingat kuda laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar obat-obatan tradisional yang diyakini dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Setiap tahun, sejumlah 20 juta ekor kuda laut kering dan ratusan ribu kuda laut hidup ditangkap dan diperdagangkan oleh 40 negara, termasuk Indonesia. Ya, ini kan sebetulnya berangkat dari keprihatinan global tentang menurunnya populasi kuda laut dan tingginya volume perdagangan pada awal tahun, ya akhir 90-an awal 2000. Sehingga pada tahun 2002 pada COP CITES itu disepakati masuk appendix 2 untuk kuda laut. Nah, ini diharapkan dengan listing ini tata kelola menjadi lebih baik, pendataan menjadi lebih baik, kemudian lalu lintas bisa dikontrol, dimonitor, dan lain sebagainya sehingga bisa dipastikan terjadi perbaikan populasi. Walaupun memang sampai sekarang dari kajian terakhir yang dilakukan oleh beberapa pihak memang efektivitasnya masih perlu ditingkatkan juga karena masih banyak juga yang ilegal gitu diperdagangkan. Dengan semakin meningkatnya eksploitasi kuda laut, maka kuda laut saat ini menjadi salah satu komoditas yang terancam kelestariannya dan disinyalir telah mendekati kepunahan. Selama ini, penyediaan dan produksi kuda laut untuk dipasarkan masih mengandalkan usaha penangkapan dari alam. Untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya perikanan kuda laut, upaya budidaya merupakan salah satu alternatif yang perlu dikembangkan. Budidaya ini menurut saya adalah jawaban yang paling bijak dan paling tepat. Kenapa? Tidak selamanya kita bisa mengandalkan penangkapan dari alam. Anak cucu kita ke depan tidak bisa lagi menikmati atau bahkan tahu. Kenal pun juga tidak, karena pasti kuda lautnya habis. Jadi budidaya menjadi jawabannya. Dan alhamdulillah kami di KKP lewat DJPB kita punya UPT khususnya yang ada di Lampung, begitu. Ini sudah berhasil melakukan terobosan teknologi budidaya untuk kuda laut. Ada 2 jenis yang sudah kita kembangkan, yang dikenal dengan hipokampus kuda dan hipokampus kam, begitu ya. Jadi ini yang sudah kita kembangkan. Tinggal mungkin ke depan kita bagaimana mensosialisasikan, mendiseminasikan teknologi ini kepada masyarakat. Melihat dari besarnya permintaan dan mudahnya dalam berbudidaya kuda laut, tak sedikit juga pengusaha yang memandang hal ini sebagai satu lahan potensi bisnis yang menarik dan menjanjikan. Ada hal yang lebih menarik lagi dari saya, bahwa jenis yang namanya kuda laut itu bukan barang yang sifatnya tren. Sering sekali hati-hati dengan perdagangan Cina, banyak barang-barang yang tren, tahu-tahu rame, tahu-tahu sepi. Tapi kalau kuda laut ini, setelah saya tanya, ini untuk apa? Ternyata dipakai untuk farmasi, untuk obat-obatan. Nah, ini luar biasa. Ini tambah tidak tahu lagi ini dari situ. Ini yang menggugah saya berangkat dari niat untuk mengembangkan usaha yang luar biasa dan mempunyai masa depan yang baik.
Dalam ilmu pengobatan Cina, kuda laut secara turun-temurun dipercaya memiliki khasiat memperkuat stamina dan menguatkan ginjal. Penelitian farmakologis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kuda laut tidak hanya memiliki khasiat dalam meningkatkan hematopoiesis, namun juga memiliki aktivitas seperti hormon. Kuda laut diduga memiliki kandungan progesteron dan taurin yang tinggi. Keduanya merupakan hormon penting yang berperan dalam metabolisme tubuh. Dimasuki obat Cina, yang terus itu bikin orang kadang kuat, ya bikin orang yang mungkin punya tanpa tenaga, gitulah. Makanya itu kalau profesional saya nggak tahu omong, tapi ya itu bikin orang baik. Namun untuk membuktikan bahwa kandungan yang terdapat dalam tubuh kuda laut benar berguna untuk tubuh manusia, perlu dilakukan beberapa tahapan uji klinis sebelum akhirnya bisa diuji cobakan kepada manusia. Jadi kalau berbicara kemanfaatan dari kuda laut yang memang kalau kita lihat dari secara etnobiologi ya, itu memang sudah banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat secara tradisional dengan kebiasaan secara turun-temurun juga. Nah, untuk memastikan apakah memang betul kuda laut ini memiliki manfaat bagi manusia khususnya, maka diperlukanlah uji lanjutan, dalam hal ini uji preklinis pada hewan coba dengan mengamati beberapa parameter yang kita target untuk memastikan apakah betul kuda laut tersebut memiliki manfaat terhadap parameter tertentu sebelum kita lakukan uji ke manusia. Terkait pemanfaatan ekstra kuda laut untuk metabolisme tubuh manusia, tingginya permintaan ekspor kuda laut khususnya ke Cina yang akan digunakan sebagai bahan baku pengobatan tradisional berdampak pada tingginya nilai jual dalam transaksi perdagangan kuda laut. Dan hal ini masih menjadi tujuan utama para pengusaha budidaya kuda laut, baik skala besar maupun skala rumahan, khususnya bagi warga yang tinggal di pesisir pantai. Kalau setahu saya, tahun 2020 ada yang itu itu tata, itu tali orang cek di lapangan, pasar atau di pabrik opah, itu jumlah mungkin kira-kira 240 ton satu tahun harus dipakai kuantiti. Semoga nanti kita yang budidaya di Indonesia bisa besar, ya, yang nanti kita juga bisa kirim banyak barang ke Cina. Karena saya hitung-hitung dalam 5 juta ekor itu per bulan, kalau kita kalian per ekornya 2.500 saja, itu udah bisa 15 miliar per bulan. Coba bayangin, saya udah ngebayangkan tuh bisa sampai omset 15 miliar per bulan dengan budidaya kuda laut. Keberhasilan usaha perikanan budidaya dapat terwujud apabila terpenuhi 3 faktor penentu, yaitu ketersediaan benih baik mutu maupun jumlahnya, pakan yang tersedia, dan lingkungan hidup yang sehat harus dapat terjamin agar usaha pengembangan budidaya biota laut dapat berjalan dengan baik. Kuda laut ini bisa dibudidaya di rumah. Iya kan, menggunakan air laut, syukur-syukur kalau misalnya mau lebih murah, lakukan ini di dekat daerah pantai supaya kita pengambilan airnya bisa. Kalaupun mau dikerjakan agak jauh, air itu harus diambil, air murah kok. Terus kita bisa belajar dari YouTube, ya, informasi-informasi di mana namanya mengenai filter, mengenai perawatan air, itu sudah terbuka semua. Kita syukuri itu. Kita tinggal copy paste istilahnya. Mudahnya menjalani usaha budidaya kuda laut
cukup sebanding dengan hasil yang didapat, bahkan lebih. Hal ini pula yang memicu masyarakat yang tinggal di kepulauan tergerak dalam membantu melestarikan populasi kuda laut sekaligus membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Ternyata lumayan mudah loh untuk membesarkan atau membudidaya kuda laut. Dia cuma satu kuncinya kuda laut itu. Pertama air, kedua pakan. Mungkin paling penting itu nomor 2 pakan. Karena kalau dia nggak ada pakan, apalagi untuk anakan ya, 1 hari aja kita nggak kasih makan, itu dia pasti ada yang beberapa ekor yang mati. Tingginya permintaan dan harga kuda laut di pasar dunia memicu terjadinya penangkapan kuda laut di alam secara tidak terukur, sehingga mengancam populasi kuda laut. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Mei 2004, dunia internasional menyetujui agar kegiatan impor dan ekspor kuda laut diatur dalam CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species. Hal senada juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menetapkan kuota perdagangan kuda laut yang diperoleh dari hasil penangkapan adalah sebanyak 50.000 ekor per tahun. Hal ini merupakan tantangan bagi para pembudidaya ikan hias laut untuk lebih meningkatkan produksi kuda laut dari hasil budidaya. Terlebih, pemerintah juga sudah menetapkan regulasi ketat terkait penjualan kuda laut, baik skala nasional maupun internasional atau ekspor. Nah, tentu kita kembali ke pilarnya CITES sendiri ya. Pilarnya perdagangan tanaman dan satwa liarnya adalah 3. Jadi 1 legalitas, 2 ketertelusuran, 3 keberlanjutan. Jadi kalau ada pelaku usaha tidak tercatat dan bersurat dalam arti memiliki izin berarti ilegal. Kalau ada pelaku usaha yang legal tetapi komoditasnya tidak bersurat, tidak tercatat, berarti komoditasnya ilegal. Kepemilikan SIP-G atau Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan menjadi syarat mutlak bagi masyarakat atau pengusaha yang ingin memanfaatkan biota laut untuk dijadikan komoditas konsumtif atau yang bersifat transaksional. Perizinan itu justru membantu kita. Itu saya jamin. Karena sedikit saya informasikan, setelah kita rintis perizinan, pas di akhir izin yang saya dapatkan nantinya, itu diminta CBIB, itu kira-kira sertifikasi tentang mutu, cara budidaya yang baik, seperti itu. Ini kan luar biasa, saya tidak pernah menyangka ini, bahwa pemerintah mempunyai perhatian seperti itu. Ini penting sekali agar kita ini bukan menjadi pedagang yang semata-mata hanya berpikir tentang untung saja. Tapi bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan pembeli ini long term. Nah, tentunya dalam hal ini pemerintah ikut membantu, ikut memberikan panduan bagaimana berbudidaya yang baik dan benar tersebut. Ini bagus. Tidak terukurnya perdagangan biota laut, khususnya kuda laut, terbukti menyulitkan pemerintah untuk melakukan pendataan terhadap populasi hewan yang juga dikenal sebagai tunggangan Poseidon dalam mitologi Yunani. Nah, nanti kita lihat apakah kajian panen lestarinya itu menjadi positif atau masih negatif. Nah, itu akan menentukan kebijakan pemanfaatan kuda laut ke depan. Dan ini butuh kerjasama dengan semua pihak, termasuk yang mungkin saat ini masih melakukan pemanfaatan secara ilegal, misalnya belum memiliki izin begitu ya. Nggak masalah, nanti kita akan cari infonya supaya kita tahu sebetulnya kalau komoditas itu realnya masih ada di pasar, kan berarti dia di alam juga masih ada. Karena di appendix CITES, kalau terjadi sesuatu yang tidak comply dengan aturan CITES, nanti kita yang akan kena. Nah, Indonesia yang akan rugi, dan tidak hanya untuk kuda laut, komoditas lain mungkin akan jadi perhatian juga. Wah, Indonesia kurang transparan nih, Indonesia tidak bertanggung jawab nih terhadap perdagangan spesimen-spesimen CITES-nya dari pintu masuk kuda laut. Secara pemanfaatan, SIP-G ini wajib dimiliki oleh masyarakat yang akan menggunakan biota laut untuk penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam dan luar negeri, pertukaran, dan juga pemeliharaan untuk kesenangan.
Dalam prosedur pengajuan pun sangat mudah. Pertama, pelaku usaha mengunggah persyaratan permohonan SIPJI di laman https://oss.go.id. Kemudian, permohonan yang sudah terverifikasi kelengkapannya akan diteruskan kepada tim teknis perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan proses evaluasi. Selanjutnya, berdasarkan dari hasil evaluasi, Menteri Kelautan dan Perikanan akan menerbitkan persetujuan penerbitan SIPJI dan akan langsung dikirimkan ke pelaku usaha untuk selanjutnya melakukan proses pembayaran PNBP dan mengunggah kembali bukti pembayarannya. Setelah semuanya disetujui, Menteri Investasi atau Kepala BKPM akan menerbitkan SIPJI atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, yang artinya pelaku usaha sudah bisa melakukan praktik pemanfaatan biota laut yang sudah disepakati. Tantangan lain kemudian muncul di balik pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam kegiatan jual beli. Maraknya platform e-commerce yang bermunculan akhir-akhir ini menjadi perhatian tersendiri bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena bukan tidak mungkin, dengan pengalihan pola transaksional yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi jalur e-commerce, membuat pemerintah semakin kesulitan untuk melakukan tracing terkait data populasi biota laut, khususnya kuda laut. Nah ini memang ini satu tantangan yang relatif kita mungkin sedikit tertinggal ya ketika 2 tahun kemarin e-commerce ini menjadi semakin intens begitu ya. Kita mungkin sedikit kurang sigap gitu ya untuk menyikapi potensi-potensi positif dan potensi-potensi negatif dari e-commerce. Taruhlah dari 1.000 pelaku usaha kuda laut nih misalnya. Kita belum ngomong side test yang lain loh ya. Baru kuda laut misalnya ada 1.000 pelaku e-commerce. Berapa persen tuh yang punya SIPJI atau jangan-jangan nggak ada satupun yang punya SIPJI? Itu juga kita belum tahu. Nah ini yang sekarang sedang akan kita konsolidasikan dan koordinasikan. Di internal KKP sendiri kita akan koordinasi dengan teman-teman PSDKP, dengan teman karantina. Mungkin teman-teman di sana sudah melakukan pendekatan atau upaya-upaya, nanti kita sinkronkan. Nah habis itu baru kita nanti bisa ketemu dengan pihak e-commerce-nya. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pelaku budidaya, penjual, dan pihak pemerintah sudah pasti menjadi kunci utama yang menentukan kelancaran proses transaksional komoditas laut, apapun jenisnya. Sekaligus membantu pemerintah dalam memantau dan menjaga keberlangsungan biota laut, khususnya kuda laut, yang menjadi aset penting yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada negara ini. Karena kuda laut ini mempunyai pangsa pasar yang begitu terbuka, begitu menganga. Saya mohon pemerintah bisa menjadikan ini adalah proyek pemerintah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Yang saya sampaikan ini dasarnya adalah karena kuda laut mempunyai masa depan yang baik, memberikan keuntungan yang baik, ya kan? Dan jangan khawatir bahwa kuda laut itu selama kita giat untuk membudidaya, bukan tambah habis tapi tambah banyak nanti, seperti itu. Nah, untuk masyarakat, terutama masyarakat yang di pinggir pantai ini, tolonglah nomor 1, yuk kita belajar kuda laut dengan modal seadanya. Yang kedua, jangan mengotori laut. Ini masyarakat kita, mohon maaf, masih banyak yang memakai potasium cara menangkap ikan. Ini mempengaruhi sekaligus ke kuda lautnya. Terus satu hal lagi Mas, banyak masyarakat kita yang belum sadar, terutama yang dari darat, itu yang membuang sampah sembarangan. Itu 1 kantong plastik bekas makanan, itu kalau sampai dia ke tengah laut dimakan ikan, ikannya mati loh. Seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi biota laut itu sendiri. Kita jaga kelestarian dan keutuhan laut itu sendiri.